Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa bertemu untuk melaksanakan kuliah hadis maudhu'i. Dan kali ini sebelum saya mulai, saya absen dulu ya. Bentar, saya buka dulu. Bina awaliyah. Sofia Zaidi. Zafira Ramadhani. Putri Muslihatul Ummah. Tifatul Hasanah. Analifah. Izin satu ya. Muhammad Fahri tiba-tiba Revi Sabila Salsabila mungkin Bagrul Yusara. Kita membuka mata kuliah yaitu hadis maudhu'i. Nah, bagaimana pembelajaran maudhu'i kita supaya mengenal tentang apa materi-materi yang akan disampaikan pada presentasi ini. LPS-nya silakan. Nanti silakan untuk bisa mengambil masing-masing kelompok, dibuat kelompok untuk mengambil apa materi yang sudah saya susun untuk dipilih ya. Nanti silakan nanti PJ untuk membuat kelompoknya supaya nanti bisa dipilih atau ditentukan di antara kalian untuk didiskusikan supaya materinya. Ini sudah ada materi 1, 2, 3 lanjut sampai materi ke-14 ya. Nah, ini materi pertama tentang hadis maudhu'i. Apa itu hadis maudhu'i? Silakan buka lagi. Nah, jadi ada dua kata, ada maudhu'i, ada maudhu'. Kalau maudhu' itu hadis palsu, kalau maudhu'i hadis tematik. Jadi maudhu' itu dari kata wadu'a ya. Di sini yang isi Quran isi maf'ul dari kata wadu'a. Maudhu' yang isi maf'ul dari kata wada'a. Wadu'a yang artinya adalah masalah masalahan. Kayak etimologis kata maudhu'i yang dari itu wadu'a, waw, do dan a dan ain. Berarti meletakkan suatu wadu'a, menaruh ya, suatu merendahkannya. Sehingga kata maudhu'i merupakan lawan kata lain kata alfu. Alfu itu mengangkat, kalau wadu'a menaruh ya. Makanya dimaksudkan metode maudhu'i adalah pengumpulan ayat-ayat barang dalam Al-Quran, hadis-hadis yang berbahan dalam kitab hadis yang terkait dengan topik dalam Al-Quran atau itu kemudian disusun sesuai dengan sosok munculnya dan pemahamannya dan penjelasan hadis penafsiran. Dan jadi hadis maudhu'i itu adalah hadis tematik sesuai dengan tema-tema yang sudah disusun. Misalnya tematik tentang hadis nisa, tentang hadis tentang wanita, hadis tentang sholat, hadis tentang toleransi, itu sudah disusun sedemikian rupa. Beda dengan hadis yang maudhu'i, itu hadis yang sudah reguler, yang sudah misalnya dari mulai bab sholat, bab thaharah dan sebagainya. Tapi kalau maudhu'i sudah tematik. Jadi satu tema isinya hadis-hadis yang membantu memperkuat tema tersebut, itu namanya hadis maudhu'i. Nah, maka metode model pengumpulan ayat-ayat atau hadis yang berbahan dalam Al-Quran ya, atau hadis yang berbahan hadis yang terkait dengan topik tertentu. Jadi semua maudhu' atau tema itu disusun, dikumpulkan hadis-hadisnya itu, baik hadis dari beberapa kitab, dari Bukhari, dari Muslim, dari An-Nasa'i dan sebagainya, Bulughul Maram, itu dikumpulkan. Nah, namun dalam hadis maudhu'i ini kami supaya gampang membuat rujukan kitab, yaitu namanya hadis Arba'in Nawawi. Jadi nanti teman-teman mahasiswa bisa ketika di presentasi bisa mengambil dari hadis Arba'in Nawawi atau hadis lainnya bisa saja, tapi untuk lebih gampang hadis maudhu'i di Arba'in Nawawi. Karena di Arba'in Nawawi itu sudah bagus, sudah ada
tema-tema yang tersusun. Nanti bisa penjelasannya melalui syarat-syaratnya atau hadis-hadis terhadis yang lainnya. Itu sangat membantu untuk menjelaskan pemahaman terkait kesalahan dalam metodologi yang ada di Arba'in Nawawi. Lanjut. Nah, dalam ilmu hadis itu ada tidak terlepas daripada syarat dan matan hadis. Jadi ada syarat dan matan. Syarat itu yang mengantarkan matan hadis. Matan hadis itu teksnya ya. Kalau syarat itu yang mengantarkan, misalnya dalam hadis dinilai dalam dua aspek, sanad atau rantai perawi. Secara bahasa sanad itu berarti sandaran, ya, yaitu yang ada padanya dan berarti dapat dipegangi dan dipercaya. Jadi seperti yang berarti dapat dipegangi dan dipercaya, dan istilah sanad adalah rantai perawi yang menyampaikan dari awal adanya hadis itu hingga sampai pada perawi yang diberikan. Misalnya hadis innamal amal binniyat, an siapa, an ini adalah sanad. Kemudian ketika ayatnya matanya muncul, innamal amal binniyat, ini adalah matan, teks utama hadis. Kemudian rawahu al-Bukhari atau Muslim sebagainya, itu rawahnya riwayat. Jadi yang meriwayat hadis. Tapi yang membawa hadis ini adalah namanya sanad. Nah, sanad ini penting juga harus diketahui oleh para pencari ilmu tentang hadis, maka harus diutamakan sanadnya dan rawinya supaya diketahui. Jangan sampai sanad itu terputus, tapi harus nyambung. Jadi dari siapa ketemu siapa, baru kemudian yang mendengarkan langsung dari Nabi, apakah yang mendengarkan, apakah yang mendapatkan nasihat dari Nabi, atau dia yang melihat Nabi menyampaikan tentang hadisnya itu. Misalnya qalan Nabi atau sami itu, saya mendengar Nabi mengatakan seperti ini, gitu. Jadi itu namanya sanad yang langsung dari Nabi. Nah, dia itu menyampaikan kepada sahabat lain, kemudian sampai kepada tabi'in itu. Nah, nanti baru riwayatnya itu adalah yang mengumpulkan hadis. Maknanya hadis. Matan bahasa itu punggung atau jalan tanah ya, matan yang kasar tinggi, dan istilah kalimat yang dalam hadis yang menjadi isi riwayat. Nah, jadi dalam isi riwayat itulah namanya matan. Jadi matan itu loh yang utama dalam penyampaian hadis. Yang hadis namanya matan. Nah, jadi teruskan lagi. Jadi yang kita gunakan selama ini dalam untuk menyampaikan dalil, dalam menyampaikan baik dalam ceramah, dalam pidato, dalam dan sebagainya, itu namanya matan. Hadis tentang innamal binniyat, hadis tentang fa'ul asfatuha, hadis tentang misalnya dak ma yaibuk ila ma yaibuk, itu namanya matan. Tapi yang membawa hadis itu namanya sanad. Nah, ini kita harus mengetahui sanad ini. Sanad jangan terputus, harus nyambung ya. Kalau putus nanti status hadisnya berubah lagi. Ya, lanjut. Materi tentang hadis amalan terus. Ini contoh materi kedua tentang amalan keilmuannya. Silakan. Nah, ini kan haddatsan al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala. Nah, di sini sanadnya itu al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala. Humaydi itu berkata, haddatsan Sufyan, maka dia mendapatkan cerita dari Sufyan. Nah, Sufyan bin Sa'id al-Qabil Khattab, jadi nggak langsung, maka juga mendengar juga. Kita suatu ketika Nabi sedang dalam khutbah menyampaikan hadis tidak mau dunia. Waya berikut mana waktu hal dua dunia yusuf orang yang dimakai. Nah, yang kata sana al-Humaid sampai Umar itulah namanya apa? Sana yang menceritakan transmisi hadis. Ya. Tapi nama rumusnya kan namanya matan hadis. Nanti ada lagi rumusnya ini, ada Allah siapa. Nah, Allah itu namanya riwayat. Nah, kita harus memahami siapa itu Humaid. Nanti ada ilmu tajwid namanya. Al-Humaid siapa, Zubair siapa, supaya jangan sampai yang memberikan suatu hadis pun terputus atau dia mempunyai masalah secara etik atau kepribadian yang disangsikan. Misalnya dia bukan orang yang
orang yang amanah atau banyak suka berbohong, sebagainya itu diragukan hadis itu. Sama lah di kita juga. Kalau dapat kita, di Cempaka Putih ada rudal. Nah, yang nilai siapa? Masa rudal sampai sini? Jangan rudal bakso, masa rudal ya. Kan tahu. Ayo, tahu bakso. Nah, bilangnya rudal. Nah, rudal dari mana itu? Masa rudal sahel sini kan nggak mungkin. Logikanya. Makanya yang membawa siapa ini? Nah, yang membawa ini sanad, ya. Ini harus dipercaya. Kalau orang bohong pasti ketahuan. Makanya harus dipastikan yang membawa saya orang yang betul, orang yang amanah, yang warok. Ya. Jadi ini sudah teruji nih hadis Arba'in Nawawi ini sudah jelas. Makanya ada ilmu namanya ilmu alternatif. Ilmu untuk menyelidiki syarat itu siapa. Jangan satu orang ini tidak amanah, suka bohong, suka nongkrong di warung-warung di jalan, itu masih disaksikan tuh kayak gitu. Suka pakaiannya, suka beraurat, suka pendek, sebagainya. Itu sampai sejauh itu. Ketelitian apa namanya? Ketatnya penyampaian hadis. Karena ini hadis mencapai ucapan Rasulullah. Jangan sampai dipelintir atau dibelokkan atau disalahgunakan atau tambah-tambahin. Tapi yang betul-betul, maka rangkaiannya harus jelas. Dan bila perlu nanti dibandingkan dengan hadis yang lain di kitab lain, ada nggak yang kacamata yang sama? Siapa riwayatnya harus disandingkan lagi. Itulah ketatnya penyampaian hadis itu tidak seperti penyampaian berita-berita yang lain. Kalau kita baca berita di koran atau di media medsos, ada sumbernya, tapi sumbernya dipercaya nggak ini? Sama dengan apalagi hadis yang menyangkut tadi pada hukum, maka harus ketat. Dan di sini maka kita amal kita bahwa setiap tindakan amal itu harus dengan niat. Jadi kita kalau beramal tanpa niat sia-sia, maka harus ada niat. Makanya setiap hal itu harus ada niatnya. Termasuk sholat, termasuk zakat, termasuk puasa harus ada niatnya. Walaupun teknis niatnya beda-beda. Kalau sholat niatnya muqtadun fi'lihi, yaitu dibarengkan dengan tindakannya. Usolli dulu kalau sholat. Tapi kalau puasa beda, niatnya malam dengan puasanya besoknya, jadi bisa. Nah kalau haji sebelum berangkat niat, zakat, nah itu zakat fitri, nafsi misalnya itu langsung. Jadi beda-beda teknis. Jadi itu fikih yang mengaturnya. Tapi intinya kalau kita terus niat, harus niatnya. Makanya termasuk kalian kuliah ini harus ada niat. Niatnya apa? Niatnya pengen cari ilmu, apa pengen cari kerjaan, apa cuman ke kampus. Nah, dari jodoh kan bisa aja. Nah, iya. Apa supaya dapat amet? Bisa aja kan? Nah, wa inna malil iman dan setiap sesuatu ada niatnya. Jadi kita ada niatnya nih. Jangan sampai nanti kita niatnya salah. Ini penting. Makanya harus diurutan dulu. Jadi niat kita kuliahnya dapat cari ilmu dan bisa ridho Allah dan juga supaya mendapatkan ridho Allah dan tujuan untuk mensyiarkan agama Allah. Ya. Fa'in kana itu adalah dunia. Barang siapa yang niat hijrah. Contohnya hijrah nih. Ketika Nabi menyampaikan, contohnya hijrah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Tujuannya apa? Dunia. Jangan sampai kita tujuannya boleh saja lihat dunia, tapi nanti dapatnya dunia aja. Pamangkal hijrah dunia, yusi buah. Barang siapa yang niat hijrahnya itu tujuan dunia, maka dia dapatnya dunia aja. Pas saya pindah hijrah dari Mekah ke Madinah supaya dapat rumah di Madinah, supaya dapat tanah. Kita pindah dari kampung kita naik kuliah pengen ke Jakarta supaya dapat gelar, supaya dapat SPD. Nah, dari gelar. Dia cuma dapat gelar saja dapatnya. Tapi kalau niatnya dengan ibadah, gelarnya dapat pahala juga, dapat dua-duanya. Makanya penting niat itu. Au ila maksudnya niat. Barang siapa yang niatnya terus ini au ila artinya dia. Barang saya dapat jodoh Mulai dapat jodoh nanti supaya dapat dengan PJ, dengan ketua BEM atau dengan dosennya itu udah ada ya. Jodoh lama maka dapat juga itu ya tujuannya adalah dapat jodoh aja, tidak dapat pahala lainnya.
Itu karena ibadah itu niat ibadah itu bisa. Jadi niat dunia mau fokus. Silakan sekarang untuk diskusi. Kalau ada pertanyaan silakan untuk bertanya. Silakan dari laki-laki maupun perempuan. Dari Ustaz, mau nanya Ustaz sebelumnya. Ya, silakan. Ini kan hadis tentang niat ya. Iya. Itu jadi niat itu semuanya dihitung apa gimana? Contohnya kayak misalnya saya ada niat baik atau ada niat jelek, itu tuh langsung tapi belum saya kerjain. Contohnya saya niat baik kayak ada orang mau nyebrang jalan, saya tolongin, tapi nggak jadi saya tolongin. Terus kayak ada orang niat jelek saya, misalnya ada orang jatuh mau saya tendang lagi atau saya ketawain misalnya, itu dihitung Pak gimana? Saya langsung dapat pahala kah, apa dosa kah, apa gimana? Nah ini menariknya. Perhatikan teman-teman. Niat itu penting sekali dalam untuk memperkuat posisi amal kita. Kalau niat baik itu otomatis dapat pahala langsung dapat pahala 2 malah. Dapat pahala niat dan pahala melaksanakan kebaikan. Tapi kalau niat jelek, nih perhatikan nih, itu masih digantung. Kalau dia tidak menjadi melaksanakan kejelekannya, ya, maka tidak mendapat pahala, tidak mendapat dosa. Tapi kalau melaksanakan, maka langsung dapat dosa. Jadi gini tadi, saya pengen nolong orang menyeberang nih, orang tua nih, lansia, bang. Niatnya dapat pahala nih, begitu laksanakan unturnya, pahala lagi. Tapi kalau niat jelek, saya jongkong ini, yang mau nyebrang ini. Niatnya udah jelek, tapi belum dapat dosa. Tuh hebatnya. Kemurahan Allah tuh begitu. Ketika amal jelek, itu niatnya itu belum dapat dosa, tapi begitu dilaksanakan baru dapat dosa. Dosa yang satu. Tapi kalau tadi yang baik, niatnya saja dapat pahala, begitu dilaksanakan dapat 2. Tuh. Makanya perbanyaklah niat ya. Berdapat banyak dapat pahala. Kalau niatnya jelek itu masih menggantung. Jadi itu penting. Makanya saya dari awal sampaikan bahwa setiap segala sesuatu harus awal dengan niat. Karena pentingnya niat itu adalah untuk membantu bahwa tujuan kita beramal itu harus punya apa nih? Maksudnya apa? Niatnya apa? Harus jelas. Ada yang memperkuat atau menyanggah atau gimana? Ya. Mungkin kalau misalnya dibilang niat memperbanyak niat aja gitu daripada melakukan, berarti kalau misalnya kita cuman ya sekedar niat aja gitu, enggak yang ya udahlah niat baik aja gitu mau gitu, tapi nggak jadi deh gitu, tapi cuma ada niat baiknya doang tapi nggak pernah dilakuin, itu bagaimana Ustaz? Nah ini menariknya yang saya sampaikan bahwa niat baik itu sudah dicatat. Nah tapi kita harus sungguh-sungguh, jangan hanya cuma sekedar niat, tapi itu masih boleh, masih dapat pahala. Tapi lebih bagus lagi kalau langsung dieksekusi, langsung dipraktekkan dengan tindakan tujuan tadi. Tapi dengan menggantung niat saja sudah dapat pahala. Itu hebatnya niat baik itu begitu loh. Kekuatan dari niat baik itu punya nilai pahala yang luar biasa. Walaupun niatnya saja, misalnya jangankan udah kelihatan mata, belum kelihatan saja. Nanti kalau saya udah selesai S1, saya punya niat begini, mau lanjut S2, mau membantu orang tua, mau membantu adik saya atau apa, udah niat baik itu udah bagus itu. Walaupun kemudiannya masih belum jauh, udah dapat pahala dulu. Jadi hebatnya niat baik itu punya kekuatan bisa menopang dalam amal kita. Itulah hebatnya niat. Dan itu kemurahan Allah pada kita. Nah, walaupun begitu kadang-kadang kita niat enggak, ngerjain juga enggak, ya niat baik juga enggak. Nah ini terlalu banget kan ini. Dikasih kesempatan untuk niat yang berpahala, kita enggak niat, kerjakan juga enggak. Malah mikir yang jelek. Kenapa milih yang jelek? Nah ini jadi tanda tanya dalam diri kita. Oke. Ada apa lagi? Izin bertanya sebelumnya Ustaz. Untuk kalau tadi kan perbuatan baik dengan niat Ustaz ya. Tapi kalau misalkan perbuatan baik itu dilakukan secara spontan gitu Ustaz, apakah itu dapat niat juga gitu? Misal nih kita ngelihat teman kita mungkin tadi konsepnya jatuh gitu ya. Kita kan nggak ngelihat gitu ya apa namanya kita punya niat baik atau enggaknya, tapi kita langsung ngebantu aja langsung gitu, kita nggak pikir panjang gitu. Nah apakah itu juga termasuk apa sih namanya dapat 2 pahala juga, pahala niat dan juga pahala melakukan kebaikan tersebut atau pahala membuat kebaikan aja Ustaz? Gimana Ustaz?
Iya, terima kasih pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi apapun kerjaan kebaikan itu sudah bentuk pahala. Nah, walaupun tanpa niat, tapi niat juga penting. Ini kan soal niatnya ya. Tapi apalagi kalau berbaik itu pasti baik. Tapi kita harus betul-betul tulus, jangan pamrih, ya. Dan tidak boleh dipilih-pilih. Kita kalau orang, wah ini anak UNJ nih, saya tolong. Wah ini bukan anak UNJ nih, nggak tolong. Nah, nggak bisa begitu. Atau ditanya, kamu UNJ apa kampus mana? Pas lagi kecemplung di sungai nih, ya kan? Ya, saya UNJ. Mana kartu NIM-nya? Lama belum kecemplung dulu, mati dulu. Nggak usah tanya, kamu Islam apa? Wah, nanya lagi. Mana KTP-nya? Saya Islamnya apa? NU, Muhammadiyah atau apa? Wah, lama lagi tuh. Iya, nah itu kita harus niat ketulusan. Nah, itu juga niat, patut niat. Tulus itu bentuk pada ketulusan dan niat, ya. Jadi gitu ya. Jadi walaupun tanpa mengucapkan, niatkan dalam hati. Niat itu qasdu syai'in qawl fi'lihi, yaitu menyengaja sesuatu dalam hati kita. Mau nyampai? Boleh tanya Ya, boleh. Nah, saya kan sudah membahas terkait niat gitu. Saya ingin bertanya Ustaz terkait hadis gitu. Bagaimana mungkin seorang muslim itu dia beramal atau melakukan sesuatu gitu. Nah, didasari itu mencampurkan niatnya itu atas dasar dunia dan akhirat gitu. Maksudnya dia berniat itu untuk dunia dan akhirat gitu. Biasanya kan orang kalau misal berniat untuk melakukan kegiatan yang positif, misal gitu, dia biasanya mengharapkan kebaikan atau ridho Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah, sedangkan niatnya ini ketika ia ingin melakukan sesuatu, niatnya itu untuk dunia dan akhirat. Nah, itu kayak gimana? Maksudnya dia mengharapkan kebaikan di dunia pun juga mengharapkan pahala untuk di akhirat gitu ketika dia melakukan sesuatu. Oh, jadi niat tapi juga supaya dapat dunia dan akhirat tuh ya. Iya. Ya sah-sah saja, niat apa saja bebas. Itu kan tujuan kita. Yang penting ada ketulusan dalam mengerjakannya, itu tidak pamrih, tapi niatnya itu tulus untuk membantu. Walaupun tujuannya untuk niatnya supaya dapatkan pahala dunia dan akhirat, itu gak ada masalah, bebas-bebas saja. Dan Allah tidak membatasi soal itu. Karena itu ada tujuan penting dalam beramal. Pentingnya adalah dengan niat. Karena niat itu maksudnya supaya ada kalau dalam ilmu muamalah itu ilmu namanya transaksi, ada akadnya. Jadi niat itu penting. Jadi niat itu pentingnya di situ supaya tujuan kita melakukan amal itu apa nih, tujuannya apa? Maka dengan niat itu ketahuan. Nah, kalau mendapat pahala dunia dan akhirat, ya boleh-boleh saja. Buat pahala dunia dan juga akhirat. Wa fil akhirati hasanah, fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Kan sama tuh, Rabbana atina fid dunya, doa kan juga gitu. Fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Jadi dua-duanya mendapatkan kebaikan. Ya, di dunianya kebaikan, di akhirat juga baik. Itu. Jangan sampai dunianya saja. Kalau double itu bagus, itu kan mencapai keselamatan, kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya. Selanjutnya setelah saya presentasi, ini tugas dari kelompok untuk melakukan presentasi. Silakan, kelompoknya itu tentang hadis tentang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Silakan yang presentasi untuk maju di sini, nanti sampaikan presentasinya dan ada diskusi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri waddin wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu materi hadis maudhu'i Bapak Sadullah. Nah, ini adalah matan hadis yang kelompok kita akan bahas. Bismillah. Inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni. Terjemahannya selanjutnya. Nah, itu ya sesungguhnya diantara kebaikan seorang muslim atau orang Islam adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Oke, baik, selanjutnya itu dalil Al-Quran yang melepas dengan hadis yang tadi sudah kita bahas nih teman-teman. Oke, baik, untuk dalil akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan Sabila.
Waladinahu anil lagwi wa'ridun. Artinya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Manfaatnya ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu mendorong fokus pada hal yang lebih produktif. Yang kedua menghindarkan dari perbuatan dosa dan konflik. Yang ketiga itu ada meningkatkan kualitas keimanan. Yang keempat melatih disiplin dan manajemen waktu. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan ketenangan dan kesehatan batin. Keseluruhan, hadis ini mengajarkan pentingnya memprioritaskan hal-hal yang membawa manfaat dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan kebaikan dan kebermanfaatan diri maupun orang lain. Oke, mungkin selanjutnya kita akan beralih pada sesi diskusi ya, tanya jawab. Mungkin pada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Silakan kelompok lain untuk pertanyaan. Ya. Izin bertanya ya kepada kelompok 12. Bagaimana sih cara kita untuk menghindari dari sesuatu yang tidak bermanfaat ini seperti bermalas-malasan dan yang lain-lain? Bagaimana pandangan kelompok? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada saudara Imam ya sudah bertanya. Oke, baik. Sebelumnya kami dari kelompok izin menjawab ya. Izin berbicara. Tadi bagaimana cara kita sebagai seorang muslim untuk menghindari hal-hal yang bermalas-malasan dan lain sebagainya. Yang pertama mungkin teman-teman yang harus kita tentukan adalah timeline ataupun urutan jadwal kita. Kita harus melakukan apa? Cukup juga dari teman-teman yang lain. Ini apa sebenarnya? Ada lagi tanya? Enggak Pak, udah Pak, jelas dari Imam tadi sama. Dalam semoga apa yang mendapat kelompok sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan oleh presentator dari mahasiswa kita, kelompok kita tentang hadis inna min adalah sebuah ajakan bahwa kita, ini himbauan yang ajakan ya oleh Nabi kepada kita bahwa kita harus fokus pada sesuatu hal yang manfaat. Jangan sampai kita menggunakan menyia-nyiakan waktu ya dengan menggunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Jadi kita fokus pada sesuatu yang berguna. Yang tidak gunanya jangan dimanfaatkan karena itu akan menyia-nyiakan waktu kita, membuang waktu kita. Sesungguhnya di antara kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya misalnya tujuan kita kuliah nih, maka dalam keseharian kita fokus pada pembelajaran tentang perkuliahan kita. Kita di PHI misalnya, ya fokus dengan pendidikan mata kuliah atau prodi kita. Jangan sampai kita pendidikannya mata kuliah PHI, tapi kita misalnya mengambil khususnya khusus renang, khusus karate. Itu boleh, tapi tidak menunjang pada mata kuliah kita. Gitu loh, misal atau kita banyak bermain-main waktu dengan nonton yang lain-lain yang tidak ada hubungan dengan mata kuliah kita, sehingga kasihan orang tua kita yang di kampung, yang di rumah. Kita fokus kuliah tapi kita banyak membuang-buang waktu untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungan dengan perkuliahan. Itu kan memang tidak memakan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Ini ada hadis itu. Jadi kita seorang mahasiswa, ya kita fokuskan pada kegiatan kemahasiswaan yang menunjang pada perkuliahan tadi. Ya kalau di khusus tentang khusus khutbah, khusus tentang pengajian, itu masih menunjang. Ikut PKU misalnya atau kegiatan lain. Tapi kalau di luar itu mendapat ilmu tapi tidak menunjang pada prodi kita, sehingga itu ya kurang manfaat langsung pada perkuliahan kita. Itu di antara contohnya. Apalagi kita dengan banyak nonton, banyak kegiatan yang melekkan nonton bola yang sampai tengah malam sampai pagi, tapi begitu besok perkuliahan lupa waktunya. Nah itu kan membuang waktu sia-sia, karena waktu tidak akan berputar ke belakang, waktu itu akan berputar ke depan, tidak mungkin ke belakang lagi. Oleh karena kita manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Itu ya, jadi supaya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya waktu. Cukup ya? Ya, makasih ya atas partisipasinya. Semoga pembelajaran mata kuliah tentang hadis maudu'i yang kami tengahkan di sini kita bisa mendapatkan
tambahan ilmu yang luar biasa, ya, dan dapat mendapatkan syafaat dari hadis ini, yaitu dari Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.